Awo. Iya. Awo. Salam Liter. jepret. Nah, salam jepret ya kan. Jepret gitu maksudnya nih, Kak. Hampir mirip-mirip dengan kampung sejahtera juga nih, jepret. Iya. Enggak Oh. jepret. Kakak-kakak, mbak-mbak, ibu-ibu, adik-adik, semua teman-teman yang sedang menyaksikan acara ini. Hari ini saya masih bersama dengan Kak Fadli. Jika sebelumnya kita bicara tentang peta pita, nah, kita akan melanjutkan pembicaraan kita bahwa peta pita itu bisa menjadi dasar pembuatan peta wilayah. Seperti apa? Bagaimana caranya? Tapi sebelumnya saya ingatkan nih, Kak Fadli ini ternyata selain seorang pembina pramuka di SMP Negeri 3, SMP Negeri 3 Binjai, Kak Fadli juga aktif di Vertical Rescue. Jadi kalau mau manjat-manjat dinding nih ya? Iya. Panjat dinding atau panjat tebing ya? Iya. Panjat dinding. Panjat dinding atau panjat tebing nih, Kak? Sama. Sama. Dinding juga bisa dipanjat, tebing juga bisa dipanjat. Yang penting urusan panjat memanjat, baik dinding maupun tebing. Iya. Ini ahlinya. Nah, Kak, kita kan kemarin sempat membahas tentang peta pita. Terus Kak sempat menyatakan bahwa peta pita itu adalah dasar membuat peta wilayah. Itu maksudnya apa, Kak? Jadi kan kita bisa buat peta wilayah setelah belajar peta pita ini, Kak? Iya, Kak. Jadi kan dasarnya itu di peta pita. Dalam peta pita ini kan kita akan melakukan perjalanan. Kita mengetahui medan yang akan kita lewatin. Jadi kalau kita sudah tahu wilayah atau medan yang sudah kita lewatin, maka kita buat peta wilayahnya. Itu dia. Itu peta wilayahnya kayak mana? Contoh kita memasuki sebuah desa Anu lah misalnya kan, Kak? Kita sudah penjelajahan dengan menggunakan peta pita ini. Ya. Oke. Hasilnya seperti yang kita buat ini. Seperti yang kita buat. Nah, kita dapat. Nah, titik awal itu di mana? Nah, kita mulai dari titik awal. Misal, titik awal. Yang ini kita tembak kita ukur menggunakan busur. Oke. Ya, misal kita buat 110 derajat. Nah, 110 derajat, misal sebelah di sini. Ya, kita lihat jaraknya. Jarak 50 meter. Kita lakukanlah adalah skala. Oke. Ya. Skala itu seperti apa? Skala, misal di dalam 100 meter di perjalanan nyata, 100 meter di kertas kita buat 10 cm. Gitu ya. Artinya perbandingan ya? Iya, skala. Skala. Oke. Skala. Nah, jadi bisa coba, Kak, kita ini tadi. Nah, kita lihat sini jaraknya 110 derajat. Ya, arahnya 110 derajat, jaraknya 50 meter. Dan kita tetapkan adalah skala setiap 100 meter sama dengan 10 cm. 10 cm. Dah. Siap. Ini 50 meter, berarti 5 cm. Maka kita tariklah dengan menggunakan penggaris. Ya. Dari 0 kita tarik jadi 5 cm. Dah, inilah titiknya. Ya. Ini titik sasarannya. Dah. Berarti kita lihat di sini kiri rutenya. Dah, kiri rute. Berarti kita gambar lagi di sini. Masjid. Oke, Ya, ada masjid. Masjid. Di kanan rute ada ladang. Nah, dah, tiang titik sasaran, tiang listrik. Ya, masuklah dia 1 poin. Tidak, 1 poin. 1 poin. Iya, 1 poin. Dah, kita masuk ke poin kedua. Ya, lakukanlah tembak sasaran atau bidik. Misal 70 derajat. 70, oke. Nah, 70 derajat menggunakan busur misal. Ya, kita misal aja nih, Kak. Misal. Ya. Sini 70 derajat. Dah? Yap. Dah, 70 derajat. Ini 160. 160 meter. Berarti kita tarik berapa banyak? 16 cm. Senti ya. Iya, karena tadi skalanya
100 meter sama dengan 10 10. cm. Berarti kita tarik 16 cm. Nah, itu dia. Ya, inilah titik sasarannya. Apa yang dilihat? Ini adalah kebun Ya. buah, ya kan? Berarti seperti ini dia. Nah, di kanan rutenya apa? Sawah. Itu Iya, sawah ya. iya, lambang Kak, sawah. Peta-peta ya, Kak. Peta, Kak. Oke. Ya, peta-peta. Nah, pohon kelapa gitu baru kita buat. Nah, buat ini di rute yang kedua. Kita masuk lagi di rute yang ketiga gitu. Kita tembak derajatnya, arahnya 210 derajat. Begitu Nanti. selanjutnya, Kak, kita lihat nanti di hasil nanti ketemu nanti seperti wilayah. Misal ini. Jadi jadilah satu wilayah yang terhubung. Seperti itu, Kak. Oh, ini kalau tadi kan 100 meter itu berarti cerita lokasi yang sangat kecil ya, Kak ya? Iya. Jadi bisa juga tuh sampai kecamatan sebenarnya bisa ya? Bisa, Kak, kita dari tepi-tepi jalan. Jadi dapat ya wilayah kecamatannya berapa. Jadi dapat semua. Oh. Ya, jadilah jadi satu wilayah. Inilah dia wilayah yang sudah dijelajahin. Pernah nggak kita kalau penjelajahan sampai satu desa gitu pernah ya, Kak? Nah, pernah, Kak. Gitu. Itu biasanya membutuhkan berapa regu itu, Kak? Ya tergantung, Kak, kegiatan di desa itu. Misal satu desa itu mengadakan perlombaan penjelajahan, pasti minat-minat adik-adik itu banyak ya. Apalagi suatu hal yang baru, menikmati alam, mereka suka itu. Itu berarti bisa menghasilkan peta lebih besar berarti kan? Bisa, Kak. Dari hasil penjelajahan itu. Iya. Gitu deh. Ini punya ini enggak, Kak, manfaat enggak untuk yang secara ini ya, karena kan gini sekarang ini kan udah zaman-zaman canggih, udah punya alat-alat ini, apakah sistem seperti ini masih punya manfaat enggak Ya, di zaman now ini, Kak? kalau punya manfaat tetap punya manfaat, ya. Apa tuh kira-kira, Kak? Peta wilayah ini adalah sebagai pedoman kita untuk melakukan kegiatan ke depan. Dah, satu. Yang kedua, sebagai dokumentasi kita. Dah, dokumentasi kita agar kita tidak melakukan survei lagi. Seperti wilayah yang sudah kita ketahui. Medannya seperti ini. Dah, jalannya becek, jalan ini kita sudah mengetahui. Jadi kita akan menimbulkan risiko yang lebih rendah. Ini bisa dimanfaatkan untuk ini enggak, Kak? Untuk pemerintahan, untuk apa gitu? Ya. Yang lain. Kalau pemerintahan bisa, Kak. Tapi kan pemerintahan lebih secara digital. Jadi secara tradisional. Jadi kan kita ajari pada adik-adik ya tradisional dulu gitu. Mereka mengetahui dulu tentang wilayah, baru nanti kita ajarin nanti secara digital. Tetap juga menggunakan kompas juga punya ada digitalnya juga. Ada kompas digital sekarang kan udah tinggal ini aja ya, tinggal ketik dapat itu. Begitu ya. Kak, mungkin bisa cerita lah, aku kadang-kadang masih sedikit tidak terlalu banyak ingat karena kebetulan, Kak, aku pernah gigir otak nih. Jadi ingatannya banyak tercadi-cadi istilahnya kan. Walaupun dulu pernah penjelajahan, pernah ikut bahkan sampai survival dengan kakak-kakak dari Brimob gitu ya. Tapi udah lupa bentuk-bentuk penjelajahan dengan menggunakan peta-peta ini. Tadi Kakak bilang kan per grup ya? Iya. Per grup. Itu biasanya di siaga, penggalang, penegak ada nggak tetap? Biasanya itu pelajaran gini lebih dominan di adik-adik kita di penggalang, Kak. Oh gitu. Karena jiwa petualangnya lebih besar, ingin mengetahuinya lebih tinggi. Ya. Jadi menyukai tantangan, ini tantangan gitu. Apalagi dalam satu kegiatan ya ada pos ke pos itu menjadi satu tantangan.
apalagi masuk sungai, susur sungai itu. Begitu. Iya Kak. Jadi kalau di penegak itu sudah Ke sistem manajerial, administrasi dia ya, Lebih bagaimana banyak. menjadi leader kali ya. Iya Kak. Oh, jadi ini di Penggalang. Di Penggalang kayaknya. lebih ditekankan. Nah, jadi adik-adik Penggalang harus belajar nih, karena ini penuh dengan tantangan. Terus membuka-buka ini berarti ya kayak apa namanya? Sandi apa? Rahasia atau sesuatu hal yang harus dikejar ininya untuk mendapatkan kayak gitu ya Kak? Iya. Kalau lulus dari PITA dari ada dapat apa khusus nggak Kak ya? Iya, TKK ada. TKK penjelajahan. Ya? Oh, penjelajahan. Lulus itu rewardnya. Reward untuk mereka yang bisa lolos ini. Selain ini Kak tadi kan cerita bahwa ini untuk data ya. Dokumentasi. Tapi ini dokumentasi gitu ya. Apakah kita sering menggunakan berulang kali, 2 atau 3 kali Kak di tempat yang sama? Bisa Kak. Ya. Bisa kita ulangin lagi, tapi kan dengan orang yang berbeda. Oh gitu. Iya. Misal kalau orang yang untuk sama tahun apakah ajaran baru ini, misal si A, tahun depan kan si B berganti lagi. Si A jadi panitianya. Jadi mereka sudah tahu suasana Medan, jadi semua terkondisi dan aman. Gitu ya. Ya, Kak pernah nggak pada saat penjelajahan yang Kakak lewati, walaupun sudah ada peta pita masih tetap kesasar, ada nggak? Tetap kesasar ada ya. Ada. Ada juga. Ada juga. Itu biasanya karena apa itu? Karena sembrono mereka gitu, tidak mengetahui, tidak mengukur jarak yang pasti, derajatnya berbeda. Nah, kenapa? Satu derajat dia berbeda, dia akan mengarah jauh. Jadi perbedaan derajat itu arahnya itu tergantung dari perjalanan kita. Nah, 1 derajat kita beda, 1 derajat, dia semakin lama semakin jauh dari titik sasaran. Itu dia. Berarti walaupun ada peta pita, kalau tidak memahami informasinya bisa juga kesasar ya Kak ya? Bisa. Nah, antisipasinya adalah dia tembak balik. Berapa derajat dia sasarannya, kita gunakan sistem back azimut. Itu gimana tuh back azimut itu? Back azimut, apabila dia tembak sasarannya di tembak titik sasaran di atas 180, ya di atas 180, maka dia akan dikurangi 360 derajat. Berarti itu gimana ini ya Kak? Misal kita tembak sasaran kita 215. Nah, ini sasaran kita. Kalau kita untuk kembali, gimana caranya? Maka kita kurangkan, maka kita tembak kurangkan 350 derajat. 350, 215 360 kali 2 belum dapat dikurang. Nah, berarti 360 dikurang 215. Oh, 360 dikurangi 215. Ya. Oh, kita balik dengan misal tembak sasaran kita segini 215. Berarti kan di atas 180. Ya. Maka kita 360 dikurang 215. Dapat ini 5. 4 1. Maka untuk titik baliknya 145. 145. Maka titik baliknya kita harus tembak dengan menggunakan kompas 145 derajat. Maka kita akan kembali ke titik semula. Iya. Jadi misalnya dia di 2 atau 3 tersesatnya, berarti dia mundur lah, dihitung dengan sistem seperti yang Kakak hitung tadi ya. Iya Kak. Yang paling buruk lah Kak, biasanya apakah di 1, 2, 3, 4, 5 untuk penjelajahan, di posisi mana biasanya yang paling berat itu Kak? Maksudnya Kak? Misalnya kan ini kan kita ada 1, 2, 3, 4, 5 rute. Iya.
biasanya dalam setiap kali membuat kegiatan penjelajahan itu biasanya posisi yang berat, yang agak rumit di posisi berapa biasanya Kak? Biasa kita ya tergantung medan ya Kak. Tergantung medan, apakah dia pegunungan, lembah, itu tergantung medannya. Biasanya dalam kegiatan penjelajahan itu sebelumnya sudah disurvei duluan Kak. Dari disurvei duluan mana yang berat, panitia akan mengasih bantuan, misal menggunakan tali turunnya, misal menuruni lembah, ya kan tidak, jadi panitia akan membuat tali pegangan, jadi peserta turun menggunakan tali, itu untuk memudahkan. Oh iya, maksud saya apakah ada semacam SOP kali ya di dalam sistem perjalanan untuk penjelajahan itu, dia di poin sekian itu posisinya berat, tapi di awal agak berat dikit, nah gitu, ada nggak seperti itu SOP? Tidak, nggak ada ya. Tidak. Oh tidak Ini kita ada. bukan berbicara dengan apa seperti road race atau apa, tidak. Enggak ya. Ini tergantung, terlebih dahulu kegiatan itu dilakukan adalah survei. Oh Kalau memang berat, maka kegiatan ini tidak dilakukan, karena kegiatan ini kita harus tahu pesertanya berapa, umurnya berapa, kita harus tahu semua. dan arahnya tujuannya kemana gitu, Iya, harus ada ya kita Kak. harus tahu. Kak mungkin ada pesan-pesan untuk yang menonton kita? Ya, pesan saya adalah tetap semangat berlatih, belajar di masa pandemik ini, ya, dan tetap jaga kesehatan. Gitu. Tengok tuh pesannya baik budi ya, pesan Kak Fadli ya. Oke, kita akan banyak belajar tentang hal-hal yang lama tapi mungkin sudah jarang dipergunakan, yang baru yang kita belum tahu. Iya, iya. Nah, kita akan belajar banyak, makanya subscribe Jambore TV, apalagi yang untuk anak-anak pramuka atau kakak-kakak pembina. Ayo kita besarkan ya Kak ya, Pramuka gitu. komunitas pramuka ini. Iya. Nah, channelnya pramuka ini bersama-sama, tidak ada yang bisa membesarkan kita kecuali kita sendiri ya sendiri, Kak. ya. Oke. Jadi saya Yosef Liang dan Saya Fadli. mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jepret. Ya.